Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudaraku tetap sehat dan teruslah penuh pengharapan di dalam Tuhan kita. Puji Tuhan, kita telah memasuki awal pekan pada hari ini dengan sukacita yang baru. Semoga kita tetap penuh semangat pengharapan dan terus di dalam doa-doa permohonan kepada Tuhan supaya kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik dan terus belajar di dalam firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang memberi hikmat sehingga kita boleh mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami percaya hari-hari kami akan selalu di dalam penyertaan kasih-Mu, dan kami percaya juga Tuhan akan selalu memberkati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 6 Januari 2025 tertulis dalam kitab Lukas 2 ayat 29 sampai 30. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Paluaun mumanuaing ali raja naposomon di bagasan dame. Songon nanidok mi. Ainunga di ida mataku haluaun nasian hoi. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan dua orang beriman, yaitu Simeon dan Hana. Simeon disebutkan sebagai orang yang benar dan saleh. Roh Kudus telah menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Sang Mesias. Siapakah Mesias itu? Yaitu Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus oleh perawan Maria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simeon selalu ada di bait Allah karena Roh Kudus yang memimpin dia untuk datang ke situ. Simeon sudah tua dan mungkin waktunya tidak lama lagi. Tetapi di dalam janji Allah, dia tetap setia menantikan Sang Mesias itu. Roh Kuduslah yang mengatakan bahwa bayi yang dibawa Yusuf dan Maria adalah Mesias yang dia nanti-nantikan di sepanjang kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Simeon menyambut anak itu, maka ia sangat bersukacita. Bukanlah sukacita seseorang karena melihat bayi yang mungil atau lucu, imut-imut dan lain sebagainya. Tetapi yang ia lihat adalah bagaimana Allah menggenapi janjinya kepada dirinya dan juga kepada seluruh umat manusia. Sehingga bagi Simeon ada sukacita dan pengharapan juga bagi semua umat manusia. Inilah yang membuat ia memuji-muji Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam renungan kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memilih Simeon untuk menerima penggenapan janjinya, dan Simeon bersaksi memuji Tuhan akan penggenapan janji itu terjadi atas hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu
bukan hanya Simeon dan Hana saja yang menerima penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi termasuk saudara dan saya juga. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang dikasihinya. Sehingga kita boleh mengingat apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka di dalamnya ada kesetiaan. Karena tanpa kesetiaan, sangat sulit mempertahankan kepercayaan itu, saudara. Oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita belajar dari Simeon yang tetap setia menantikan janji Tuhan, demikianlah kita setia di dalam kehidupan. Percaya Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia akan selalu menggenapi. Dia akan selalu setia akan apa yang telah dikatakannya kepada kita. Jika kita mengingat apa yang tertulis di dalam buku ND nomor 766, yaitu padan nauli hodang hulu pahun dan pola mabiar au dinguluki. Inilah kesaksian orang beriman, bagaimana dia percaya di dalam kehidupannya. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu seolah-olah masih sangat lama, tetapi dia tetap setia. Dia tidak akan pernah mengalami ketakutan di dalam menantikan janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, janji Tuhan akan selalu nyata, akan tiba tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, tetaplah setia dan teruslah menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu, di dalam ketaatan dan kesetiaan. Jangan goyah ya, tetaplah penuh semangat. Jalani hari-hari kita di tahun 2025 ini dengan setia, penuh pengharapan kepada Tuhan. Tantangan, masalah, pergumulan pasti ada. Tetapi yakinlah sebagaimana kita telah mampu melewati itu semua pada hari-hari yang telah lalu, tahun-tahun lalu, hari ini bahkan hari-hari kita ke depan pun kita pasti akan mampu melewatinya. Amin. Karena Tuhan tetap setia. Dia akan menggenapi janjinya kepada kita. Kasihnya, cintanya, pemeliharaannya tetap ada dan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk tetap mampu dan setia menjalani kehidupan di dalam iman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Simeon dan Hana yang dengan taat dan setia menantikan janji Tuhan tergenapi atas hidupnya. Tuhan, sebagaimana mereka yang telah menerima penggenapan janji-Mu, kami pun akan terus merasakan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan menggenapi janji yang baik, yang setia, yang penuh rahmat kepada kami. Apapun itu, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah mengingkari janji-Mu atas hidup kami, yaitu penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami dan harapan-harapan kami. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk melakukannya dengan baik, sehingga di dalam ketaatan dan kesetiaan kami melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik, kami melihat penggenapan janji-Mu terjadi atas hidup kami. Kasihani kami, berkati kami. Ajari kami untuk menjalani hidup kami di dalam iman kepadamu saja. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.